Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Qa'idul Hisan Al-Muta'alliqatu bi Tafsir Al-Qur'an li Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih di kaidah yang ke-9, baca. Assalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kama qala al-mu'allif rahimahullah wa taratan yad'uhum ila dhalika bitarhibi wa tarhibi wa yadhkuru ma a'anna Allah lil qa'ilina min al-thawabi wa ma li ghayrihim min al-iqabi. Baik. Kemudian beliau melanjutkan ini fi tariqatil Quran fi amril mu'minin wa khitabihim bil ahkam syar'iyyah. Metode Al-Quran dalam memerintah orang-orang yang beriman dan mengkhitab mereka dengan hukum-hukum syar'i. Baik, kita sudah lewati beberapa. Sini beliau menyebutkan wa taratan yad'uhum ila dzalika bit targhib wa tarhib. Ini kaidah yang sangat agung. Ini cabang dari pembahasan ini. Kadang Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka pada hal tersebut dengan at-targhib wa tarhib. At-targhib itu dorongan, motivasi. Tarhib artinya pertakutan. Ya, dari raghbah dan rahbah. Wa bi dzikri ma 'adallahu lil mu'minina at-ta'i'in. Dan dengan menyebutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang beriman yang taat. Inilah targhib. Ya. Inilah targhib. Semua bentuk pahala di dunia, alam barzakh, akhirat. Ini sebutkan ya. Baik. Ini untuk targhib, bentuknya targhib. Minas sawab, dari pahala. Wa ma li ghairihim minal iqab. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk selain orang-orang yang beriman, itu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang munafikin, ya, minal iqab, dari siksaan. Ini tarhib. Ini tarhib. Ya, selalu bagi tentu baca dalil, kita ada penyebutan apa? Ancaman. Maka situ adalah tarhib. Ya, tarhib, membuat kita takut. Ya, dari meninggalkan. Kemudian ada pahala, ajaran, kebaikan, itu namanya targhib. Ya, inilah khauf dan roja. Ya. Karena targhib itu targetnya muncul roja, muncul harapan. Tarhib pakai hak, targetnya muncul rahbah, muncul khauf, takut. Baik. Itu jangan tertipu. Ya, kalau misalnya ada yang seperti ini, baru tidak muncul raghbah dan rahbah, tidak muncul roja dan khauf, maka tidak ada gunanya, ya kan? Seperti misalnya kita baca ayat tentang surga, ya, kenikmatan surga, hadis tentang surga, ya, kemudian kita tidak terdorong ke situ, tidak ada faedahnya. Ini kan mestinya kita terdorong, termotivasi, terpacu. Sebaliknya kita baca ayat-ayat tentang ancaman, neraka, azab, kemudian kita tidak semakin takut, tidak semakin jauh dari maksiat. Ini juga tidak ada manfaat, karena arahnya ke situ, ya, arahnya ke situ. Terus dalilnya, Wa taratan yad'uhum ila dhalika bi dzikri ma lahu min al-asma'il husna wa ma lahu min al-haqqil 'azimi 'ala 'ibadihi wa anna haqqahu 'alaihim an yaqumu bi 'ubudiyyatihi zahiran wa batinan وتعبدوا له ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته المقدسة. فالعبادات كلها تعظيم وتكبير لله وإجلال وإكرام وتودد إليه وتقرب منه. Ini kita lainnya. Wataratan yad'uhum ila dzalika bi dzikri ma lahu min al-asma'il husna. Kadang Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka orang-orang beriman kepada hal tersebut, hukum-hukum syar'i, dengan menyebutkan ma lahu minal asmaul husna, apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki dari al-asmaul husna. Wa ma lahu minal haqqil 'azimi 'ala ibadihi,
dan apa yang Allah miliki dari hak yang terbesar atas hamba-hambanya. Bisa ini? Ini hak yang terbesar ya. Ini bisa kita lihat di Kitab Tauhid ayat tentang al-huququl asyarah di surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Itu 10 hak disebutkan. Yang paling pertama hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini lebih besar daripada hak kedua orang tua kita. Ya, oleh karena itu ketika mereka memaksa kita untuk melakukan kesyirikan, kekafiran, tidak boleh. Ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tak boleh. Bukan berarti kita durhaka. Ya, tidak. Kemudian juga bukan berarti setelah itu tidak bisa kita berbuat baik. Tidak. Tapi untuk perintah itu kita tidak taati. Karena itu maksiat. La ta'ata li makhlukin fi ma'asiyatil khaliq. Wa anna haqqahu alaihim ayyaqumu bi'ubudiyatihi zahiran wa batinan. Dan menyebutkan bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala atas mereka itu mereka tegak dengan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, nampak maupun tersembunyi. Karena memang ini tujuan kita dicipta, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Jadi bukan sekedar ibadah, bahkan itu apa? Tauhid, ibadah yang murni. Ya, hanya karena Allah, untuk Allah. Wa yata'abbadu lahu, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadanya. Wa yad'uhu bi asma'il husna wa sifatihil muqaddasah, dan agar mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan al-asmaul husna, nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang suci, bersih dari aib, kekurangan. Taib, fal ibadatu kulluha ta'zimun wa takbirun lillahi wa ijlalun wa ikramun wa tawaddudun ilaihi wa taqarrubun min. Jadi ibadah seluruhnya itu adalah bentuk pengagungan, pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala, pemuliaan, wa tawaddudun, kecintaan kepadanya, wa taqarrubun min, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, terus wa taratan yad'uuhum ila dzalik li ajli an yattakhiduhu wahdahu waliyan wa maljan wa malja'an. Isim makan semuanya. Waliyan wa malja'an wa maladan. Terus wa maladan wa maladan wa ma'adan wa mafza'an ilayhi fil umuri kulliha inabatan ilayhi fi kulli halin wa yukhbiruhum anna hadha huwa aslu sa'adatil 'abdi wa salahihi wa falahihi wa annahu illam yadkhul fi walayatillahi wa tawallihi al-khassi tawallahu aduwwahu alladhi yuridu lahu asy-syarra tawallahu aduwwuhu alladhi yuridu lahu asy-syarra lahu asy-syarra wasyaqa'u wasyaqa'a wa yumannihi wa yaghurruhu hatta yuwaffitahu al-manafi'a wal yufawwita hatta yufawwita terus hatta yuhawwita hatta yuwaffitahu al-manafi' yufawwit. Apa situ kah? Waw dulu. Yufawwit, fa dulu. Setelah ya, fa dulu ya. Betul mi? Ya sudah, yufawwit, fawwata yufawwit. Dari fata menjadikan luput. Hatta yufawwitahu al-manafi'a wal masaliha wa yuqi'ahu fil mahalik. Wa hadha kulluhu mabthutun fil Qur'ani bi'ibaratin mutanawwi'atin. Baik, perhatikan. Terus selanjutnya, wa taratan yad'uhum ila dzalika li ajali ay yattakhiduhu wahdahu waliyan wa malja'an wa maladan wa ma'adan wa mafza'an ilayhi fil umuri kulliha wa inabatan ilayhi fi kulli hal. Kadang Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka itu orang-orang beriman pada hal tersebut, hukum-hukum syar'i, agar mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala semata wali. Ya, malja'an, tempat berlindung, ini sama dengan maladan wa ma'adan. Ya, ini isim makan semua. Tempat berlindung, ya. Tempat kembali berlindung, wa mafza'an ilaihi fil umuri kulliha, tempat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada seluruh urusan. Ya.
fil umuri kulliha wa inabatan ilaihi fi kulli hal. Mengajak mereka agar mereka inabah kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap kondisi dan keadaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan wa yukhbirhum anna hadha huwa aslu sa'adatil 'abdi wa salahihi wa falahihi. Allah mengkhabarkan kepada mereka bahwasanya ini adalah pokok kebahagiaan hamba, pokok kebaikannya dan keberuntungannya dunia, alam barzakh, akhirat. Ya, dia menjadikan Allah satu-satunya wali, tempat kembali, tempat berlindung. Ya, paham ini? Wa annahu illam yadkhul fi walayatillahi wa tawallihi al-khassi tawallahu aduhu alladhi yuridu lahu syarra wa syaqa. Ya, dan Allah mengkhabarkan kepada mereka bahwasanya kapan dia tidak masuk kepada walayatillah. Ya, ini yang disebutkan dalam Al-Qawaidul Arba. As'alullahal Karim Rabbal Arsyil Azim. Ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Dan tawall. Walayah. Tawalli. Agar Allah Subhanahu wa taala melindungimu, menjagamu, ya, memberi hidayah kepada, membimbingmu. Paham ini? Kapan dia tidak masuk kepada walayatullah, apa yang terjadi? Tawallahu aduh. Musuhnya akan berkuasa atas diri. Kan dua aja kemungkinan. Kita wali Allah atau jadi wali syaitan. Ya. Paham ini? Kita jadi hamba Allah atau jadi hamba hawa nafsu, hamba syaitan. Ya. Bisa paham ini? Kapan dia tidak masuk ke sini, ya sudah. Berarti dia di luar. Maka musuhnya akan berkuasa. Tidak ada yang lindungi dia, tidak ada yang jaga dia. Ya. Dia lepaskan hal tersebut, maka aduhu tawallahu aduhu. Musuhnya akan berkuasa atas ini. Alladhi, yang mana musuh ini yuridu lahu syarra wa syaqqa. Sangat menginginkan untuk dirinya kejelekan dan kesengsaraan. Itu musuh, coba lihat, ada musuh ingin kebaikan untuk lawannya? Tidak ada. Lihat itu Israel bagaimana perangi kaum muslimin. Ada belas kasihan. Mati-mati mau celaka, putus tangan mau apa, tidak ada pikir. Mau kau menderita kelaparan. Nah. Itulah musuh. Ya. Dan itu belum seberapa dengan syaitan, iblis dan bala tentaranya. Lebih mengerikan. Dia inginkan kita sama-sama dia dalam neraka. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ngeri kan? Ya, syaitan musuh kita. Dia mau kita masuk neraka sama-sama dia. Ya. Paham ini? Nauzubillah. Wa yumannihi, dan musuh ini selalu memberikan dia angan-angan. Ya, dalam banyak bentuknya, ya. Kalau dalam masalah rogbah dan rohbah tadi, ya, khauf dan rojak tadi, ini masuk dia syaitan. Paham ini? Kadang dia hilangkan rojaknya hamba yang ada, jadinya al-ya's wal qunut min rahmatillah. Ya, dia jatuh ke dalam dosa, bisik-bisikan, sudah ada, lanjut misalnya tak kalah basah, terlanjur basah, banyak sekali dosamu. Ya, dia akan diampuni. Kau tobat sekarang, besok lagi kamu lagi toh, sudah. Ya, putus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah Maha Pengampun. Atau di sisi yang lainnya, dia kasih angan-angan apa? Ya, ampunan Allah luas, Allah Maha Pengampun. Nah, dikasih hilang apa? Khauf. Jadinya terjatuh al-amnu min makrillah, min adabillah. Ya, merasa aman. Allah Maha Pengampun, lanjut saja. Ya, masih panjang, masih muda kok, nanti tua baru tobat terus. Ya, tua baru sadar, dan seterusnya. Dikasih angan. Wa yaghurruhu, dan ditipu. Apa nipu ya? Bisa paham ya? Ditipu. Hatta yufawwitahul manafi'ul masalih. Targetnya ini dari angan-angan dan tipuan ini dua. Yang pertama, hatta, sehingga dia bisa, itu syaitan tersebut, musuh kita tersebut, bisa meluputkan kita dari berbagai macam manfaat dan maslahat.
Ya toh? Ya. Jangan lihat tadi yang dalam dua bentuk saja itu, ya itu dua bentuk apa? Al-ya'as wal qunut min rahmatillah, dia bikin luput kita dari taubat kepada Allah. Dari inabah kepada Allah, istighfar kepada Allah, ya kan? Sudah luput banyak itu. Atau di sisi yang lainnya al-amnu min makrillah. Dia kasih luput kita dari rasa takut dan neraka dan seterusnya. Paham ini? Yang kedua, wa yuqi'ahu fil mahalik, dan menjerumuskan hamba tersebut kepada kebinasaan demi kebinasaan mahalik. Jadi kapan apa? Dia tidak masuk ke dalam walayatullah. Paham ini? Dan walayatullah, wali, ukurannya apa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sebutkan dalam al-usul sittah khusus tentang perbahasan wali Allah. Beriman, beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kapan dia keluar dari ini sudah dikuasai. Penguasaan syaitan pada dirinya sekadar, ya, dia meninggalkan walayatullah. Ya, sekadar itu. Ya, kalau full betul-betul dia tinggalkan, berarti dia kafir, musyrik. Nah, sudah full juga penguasaan syaitan kepada. Dia tinggalkan sebagian, dia masih beriman, bertakwa, tapi sebagian tinggal masuk-masuk. Dikuasai sekadar itu. Ya, sekadar itu. Wa hadza kulluhu mabsutun fil Qur'ani bi ibaratin mutanawiyah, dan ini seluruhnya mabsut, ya, dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan ungkapan-ungkapan yang beraneka ragam. Terus terakhir, wa taratan yahuthuhum ala dhalik yuhadhdhiruhum min at-tashabbuhi bi ahli al-ghaflati wal i'radi wal adyan al-mubaddalati li alla yalhiquhum min al-lawmi ma lahiqa ulaika al-aqwam kaqawlihi fatakuna min al-khasirin fatakuna min al-zalimin wala takum min al-ghafilin alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala min al-haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun ila ghairi dzalika minal ayat. Terakhir beliau sebutkan wa taratan yahuthuhum ala dzalik. Ya. Kadang Allah Subhanahu wa taala langsung memotivasi mereka untuk hal tersebut. Tidak cukup sekedar has, tapi wa yuhadziruhum min at-tashabbuhi bi ahli al-ghaflah wal i'rad wal adyan al-mubaddalah. Dan juga Allah memberi peringatan kepada mereka dari tasyabbuh, menyerupai orang-orang yang lalai, berpaling, ya, agama-agama yang telah terganti. Ya, paham ini? Apa tujuannya? Li'alla yalhaqahum minal lawmi ma lahiqa ulaikal aqwamah. Agar tidak mengikuti mereka dari celaan apa yang mengikuti kaum-kaum tersebut. Ya, kaum-kaum tersebut tercela, dicela, diancam dengan ancaman-ancaman. Diberi peringatan, jangan kau mirip-mirip tasyabbuh, menyerupai mereka, agar mereka tidak dapat celaan dan ancaman yang serupa, sama seperti yang didapat oleh orang-orang sebelumnya. Qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fatakuna minal khasirin, sehingga kamu termasuk dalam golongan orang-orang merugi. Mau masuk dalam golongan orang merugi? Tidak mau, tinggal. Ya, paham ini? Ini masih mirip dengan yang sebelumnya, at-targhib wa tarhib. Karena bahasanya syai' apa? Wa yahudduhum wa yuhadzirum, ya. Paham ini? Masih mirip. Ya, ini kan fatakuna minal khasirin apa? Tarhib kan? Kemudian fatakuna minal zalim, sehingga kamu termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Ya. Tidak kelihatan ancaman, tapi untuk kezaliman sendiri itu ancamannya sangat banyak. Berarti bahaya kan? Ya. Wala takum minal ghafilin, jangan kamu, ini nahi, jelas. Wala takum minal ghafilin, jangan kamu termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai. Yang terakhir, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang, ya, waktu
untuk orang-orang beriman, untuk hati-hati mereka itu khusyuk, tunduk kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang turun dari belum datang waktunya itu, ya. Wala yakunu, dan jangan mereka seperti kalladzina utul kitaba min qabl, seperti orang-orang yang diberi kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, berlalu waktu yang panjang atas mereka sehingga hati-hati mereka menjadi keras. Paham ini? Wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak dari mereka adalah orang-orang fasik. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lainnya. Jadi sama dengan kaidah sebelumnya, ya. Jadi metode ini beraneka ragam, banyak sekali. Yang mana satu saja kita cermati, subhanallah, ya sudah sangat panjang, ya. Jadi tarotan-tarotan itu antum cermati satu persatu, itu sudah sangat panjang, ya. Paham ini? Ini metode Al-Quran dalam fi amril mu'minin wa khitabihim bil ahkam syar'iyyah. Sekarang kaidah 10 baca. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة العاشرة في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف إملالهم ونحالهم. طيب. القاعدة العاشرة في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم. Di metode-metode dalam Al-Quran dalam mengajak orang-orang kafir, ya, mendakwahi orang-orang kafir, bisa paham ini, kepada agama Islam, keimanan, kepada Nabi dan seterusnya, ya, ala ikhtilafi milalihim wa nihalihim, di mana mereka ini berada di atas ikhtilafi milalihim, ya, berbeda-beda agamanya, beda-beda keyakinannya, ya, beda-beda manhajnya, ya. Paham ini? Bagaimana metode Al-Quran dalam mendakwahi mereka? Paham ya? Baik. Baca. يدعوهم إلى الدين الإسلامي والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يصفه من محاسن شرعه ودينه وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليهتدي من قصده الحق والإنصاف وتقوم الحجة على bisa ya, bisa. Baik, وتقوم الحجة على المعاند. Baik. Jadi kata Syekh, yad'uhum, Allah mendakwahi mereka, mengajak mereka atau orang-orang kafir, ya, di atas berapa keanekaragaman, ya, bermacam-macamnya agama-agama mereka dan manhaj mereka, ila dinil islami, kepada agama Islam, wal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima yasifuhu min mahasin syar'ihi wa dini, dengan apa yang Allah sifatkan, ya, dari keindahan syariat dan agamanya. Kan daya tarik toh? Ya. Paham ini? Sebutkan. Ya, jangan kita cerita apa agama Islam, keimanan. Yang orang di dunia saja ini, dalam urusan dunia ada produknya, ada ini, dia kasih ini HP ini mereknya begini keunggulannya, dia sebutkan. Sehingga orang tertarik. Ya, paham ini? Sehingga orang tertarik ingin. Baik. Wa ma yadhkuruhu min barahini risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang Allah sebutkan dari burhan-burhan, ya, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah lewat, ya, tariqatul Quran fi takriri nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu satu kaidah penuh. Ya enggak? Sudah toh? Sudah lewat ya? Bisa ya? Baik. Apa tujuannya? Liyahtadiya man qasduhul haqq wal insaf. Agar orang-orang yang niatnya adalah kebenaran, insaf, itu mendapatkan hidayah. Wa taqumul hujjatu 'alal mu'anidi, dan agar tegak hujjah atas orang-orang yang menentang. Paham ya? Sudah dikasih tahu, masih menentang, disiksa, tidak bisa tegak hujjah. Ya, dan di akhirat nanti tidak bisa. Sudah datang keterangan, kamu tidak mau, ini sudah dijelaskan. Paham ini? Baik. Tegak hujjah atas orang-orang yang menentang. Terus
وهذه أعظم طريق يدعى بها جميع المخالفين لدين الإسلام فإن Ini adalah metode terbesar, ya. Yang dengannya diseru, diajak, didakwahi seluruh jami'ul mukhalifin lidin Islam. Hadi a'zamu tariqin. Ya. Isim tafdil. Wa hadhihi a'zamu tariqin yud'a biha jami'ul mukhalifin lidin Islam. Ini metode yang terbesar. Yang dengannya diajak, didakwahi seluruh orang-orang yang menyelisihi agama Islam. Ya, disebutkan ini agama keadaannya seperti ini, syariatnya seperti ini, luar biasa. Kemudian juga tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi perantara ya, antara Allah dan manusia yang membawa syariat Islam, disebutkan ya burhan ya, benarnya kerasulan beliau. Ini yang paling besar. Ya. Terus فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وبراهينه فيها كفاية تامة لدعوة ya, lidda'wati. Paham ini? Jadi فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة. Jadi keindahan agama Islam, keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sifat-sifatnya, ajarannya, ayat-ayatnya. Paham ini? Burhan-burhannya. Padahal terdapat kifayatun tamah, kecukupan yang sempurna untuk dakwah. Maksudnya itu sudah luar biasa dalam mengajak. Masuk ke dalam Islam, menerima kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. بقطع النظر عن إبطال شبههم وما يحتجون به فإن الحق إذا اتضح علم. Ya, paham ini? Dengan menutup biqat'in nazar, maksudnya tanpa melihat, ya. Ya, jalur yang lainnya itu apa? An ibtali syubahihim wa ma yahtajuna bih. Ya, dari sisi dakwah dengan metode ya membatilkan syubhat-syubhat mereka dan hujjah-hujjah mereka. Maksudnya menjelaskan kebatilan syubhat. Maksudnya belum kita pakai metode itu. Kita jelaskan saja keindahannya sudah kifayat tentang. Ya. Paham ini? Tanpa melihat apa? Metode yang lainnya. Karena kapan digabungkan ini luar biasa. Satu saja ini sebutkan baiknya sudah masya Allah. Apa ditambah dengan ini ibtal syubahim wa ma yahtajuna bih. Ini saja satu dulu kata Syekh. Ya, tanpa melihat itu. Ibtal syubahim wa ma yahtajuna bih. Tuh. Menjelaskan kebatilan syubhat dan hujjah mereka. Kenapa? Ulima anna ma khalafahu fahuwa batilun wa dalalun. Nah, ini rumus. Ini kaidah. Abdullah. Fa innal haqqa idza tadhaha fa innal haqqa idza tadhaha ulima anna ma khalafahu fa huwa batilun wa dhalal. Ini luar biasa. Ini dipakai oleh guru-guru kita. Ya. Karena sesungguhnya kebenaran ketika dia telah jelas, nampak terang, maka akan diketahui apa yang menyelisihinya. Itu adalah kebatilan, kesesatan. Itu metode dipakai. Itu yang saya bilang biqatin nazari an ibtali syubhihim wa ma yahtajuna bih. Jami dulu itu, dijelaskan saya cara. Bisa paham ini? Ya, misalnya ini kita bilang ini air. Air bersih jernih. Ini air yang bagus, begini. Ya. Apalagi kita sebut mereknya ini, bagus ini. Ya. Ya sudah, orang tergambar, oh ini air yang bagus. Jadi kapan dia dapat air minum, ada olok-olok jiknikna, ada oljennya terbang-terbang, melayang-melayang, atau dapat air tapi keruh dan seterusnya. Ini kan menyelisihi sifat yang kita sebutkan tadi tentang kriteria ini air yang langsung ada anunya ini ada. Jadi kebenaran ketika dia telah nampak jelas terang, maka diketahui apa yang menyelisihi kebenaran tersebut adalah kebatilan, kesesatan. Yang paling menancap itu di antara pembahasan akidah, sering dipesan oleh ustaz kita, guru kita, tentang pembahasan iman misalnya. Iman itu 5.
Paham ini? Iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh bertambah, dan ketaatan berkurang. Datang orang Jahmi, orang-orang Murji'ah mengatakan sudah amalan tidak masuk dalam iman. Ini kan menyelisih sudah. Ini jelasnya terangnya tadi itu 5, naik kurangi 1. Amalan itu tidak masuk. Oh, penyempurna dan embel-embelnya lagi. Ayo. Jadi kita ngerti bahwasanya ini menyelisih. Berarti batil, sesat. Kecuali antum ragu, memang dari awal pasti antum ragu juga dalam membatilkan. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, itu yang ada kisah itu imam, gimana saya debat kamu? Kalau kau kalah gimana? Kalau saya menang gimana? Ya. Terus kalau ada orang ketiga datang, dia kalahkan kita berdua. Nah, ujungnya suruh pergi. Pergi kamu. Kamu orang ragu di atas agama. Ya. Jadi kita harus kasih kokoh dulu itu. Ini. Nah, baru kita bisa paham ini kaidah. Ya, ini kita syekh fa innal haqqa idza tadhaha. Kebenaran kalau sudah jelas terang, maka diketahui apa yang menyelisihi kebenaran tersebut adalah kebatilan dan kesesatan. Pasti. Ya, paham ini? Salat misalnya, hukum salat 5 waktu, hukumnya wajib, fardhu ain dan seterusnya. Datang orang bilang, begini sunnah juga. Ya sudah, menyelisihi, sudah. Salah, sesat, batil. Bisa paham ini? Bisa paham ya? Oh, ini riba, haram, begini, datang orang bilang, boleh begini. Kebenaran telah jelas, datang menyelisihi. Ini baru ada satu sisi. Belum mulai digabung dengan metode yang kedua. Terus. ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة ويحذرهم من طاعة رؤساء ويحذرهم من طاعة رؤساء الشر ودعاة النار وأنهم لا بد أن تتقطع نفوسهم على طاعتهم حسرات وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة والرؤساء وأن مودتهم وصداقتهم ستتبدل بغضاء وعداوة. Ini mengerikan ini. Coba lihat ya, perhatikan. Jadi tadi apa keindahan ya? Keindahan Islam ya. Paham? Burhan ya tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW ya. Sebutkan ya. Perhatikan, ini lawannya. Wa yad'uuhum bima yukhawifu min akhadhatil umam. Allah mengajak mereka ya untuk beriman, meninggalkan kekafiran dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala pertakuti takhwif mereka min akhadhatil umam, dari akhwadat, itu siksaan yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu. Paham ini? Wa uqubatid dunya, dan hukuman-hukuman di dunia. Azab-azab di dunia, uqubatil akhirah, wa uqubatil akhirah, dan hukuman-hukuman siksaan-siksaan, azab-azab di akhirat. Maksudnya kalau kamu masih kafir, tidak mau beriman, masuk Islam dan seterusnya, ini yang akan kau dapat. Kamu akan seperti umat-umat ini. Siksaannya begini. Di dunia, akhirat. Bisa paham ini? Sudah. 1. Wabima. Ini atau bima yang pertama. Wabima. Fil adyanil batilati min anwa'is syurur wal awaqibil khabithah. Dan dengan apa yang ada pada agama-agama yang batil tersebut, agama selain Islam tentunya. Ya, ini juga metode kita pakai. Jadi tahu saja Islam, selainnya sudah batil. Begitu kan? Kan agama selain Islam kan beraneka ragam, macam-macam. Coba lihat kesyirikan saja beraneka ragam. Ada nyembah ini, berhalanya lain di sana, luar biasa di seluruh dunia. Nyembah kubur ini, kubur itu, di luar sana juga ada kuburan. Ya, bisa paham ini?
Ini masuk semua. Ya. Baik. Diajak mereka ya dengan apa yang ada pada agama-agama batil ini dari anwa'i syurur. Ya, banyaknya kejelekan pada agama-agama tersebut. Dan al-awaqibil khabithah. Akhir yang jelek, yang buruk. Ya, dari agama-agama batil tersebut. Wa yuhadziruhum, dan Allah mentahdir mereka, memberi peringatan kepada mereka min ta'ati ru'asa'is syarr, dari mentaati pemimpin-pemimpin yang jelek, wa du'atin nar, dai-dai yang menyeru kepada neraka jahanam. Paham ini? Dikasih ingatnya jangan ikut-ikut, menyesal pas. Paham ini? Dan ini banyak tempat, akan saya jelaskan dulu, selesaikan. Wa annahum la budda an tataqatta'a nufusuhum ala ta'atihim hasran. Tidak boleh tidak, pasti mereka akan menyesal karena mentaati pemimpin-pemimpin jelek tersebut. Ya, maksudnya tataqatta'a nufusuhum, itu jiwa-jiwa mereka terpotong-potong, tercabik-cabik. Ya, merugi. Paham ini? Ya, menyesal karena telah mentaati ya ru'asa syarr tersebut. Wa annahum yatamannawna, dan mereka itu akan berangan-angan. Nanti ya nanti. Sekarang belum narasa. Sekarang masih sudah ikut begini, tidak ikut. Ya, salah. Paham ini? Mereka nanti kala berangan-angan, Allah adha'ur rasulah. Duhai, ya, seandainya mereka menaati siapa? Rasul. Karena dahulu di dunia mereka tidak mau taat kepada Rasul. Nanti ya. Ya wailata laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, seterusnya. Paham ini? Seandainya saya mengambil jalan bersama Rasul. Saya tidak menjadikan fulan jadi teman dan yang lain. Paham ini? Menyesalan. Walam yuti'u sadata war ru'asa. Dan mereka tidak mentaati pemimpin dan ar-ru'asa tadi. Ya, sada sama. Sada pemimpin juga. Pemimpin juga. Sudah. Ya, mereka akan berangan-angan. Menyesal tentu. Wa anna mawaddatahum wa sadaqatahum satabaddalu baghdha wa adawah. Dan kecintaan kepada mereka, pemimpin-pemimpin tersebut, dan persahabatan sedekah, ya, shadiq, persahabatan mereka akan terganti, akan berubah menjadi baghdha, kebencian, wa adawah, dan pemusuhan. Ya. Paham ini? Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illa lil muttaqin. Orang-orang saling mencintai di dunia ini, ya, sebagiannya kepada sebagian lainnya, itu akan menjadi musuh. Musuh apa? Saling membenci tentunya. Ya, saling membenci, saling memusuhi, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, maka hubungan mereka akan kekal, bahkan akan berlanjut terus dalam surga. Terus wa yad'uhum aidan binahwi ma yad'u al-mu'minina bi dhikri ala'ihi wa ni'amihi wa anna al-munfarida bil khalqi wa tadbiri wa ni'ami adh-dhahirati wal batinati walladhi yajibu 'ala al-'ibadi ta'atuhu wa imtithalu amrihi wa ijtinabu nahyihi. Dan Allah juga mengajak mereka, orang-orang kafir, dengan semisal apa yang Allah mengajak orang-orang beriman dengannya. Metodenya sama. Dengan cara apa? Bidzikri ala'ihi wa ni'amihi. Dengan menyebutkan ala ini sama dengan nikmat, ya. Dengan menyebutkan nikmat-nikmat dan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa annal munfarida bil khalqi wat tadbiri wan ni'ami adh-dhahirati wal batinati huwa alladhi yajibu 'ala al-'ibadi ta'atuhu wa imtithalu amrihi wa ijtinabu nahyihi. Dan Allah menjelaskan bahwasanya yang esa, yang bersendirian, al-munfarid, dalam khalq, penciptaan, pengaturan, ya, nikmat-nikmat seluruhnya yang nampak maupun tersembunyi, hanya Dia yang kasih, hanya Dia yang beri. Dialah yang wajib bagi hamba untuk mentaatinya, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan. Ya, paham ini? Dia khitab juga dengan nikmat-nikmat, ya. Bisa paham ini? Dan itu antum lihat di surah Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Apa Allah sebutkan setelahnya? Nikmat.
alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum. Dan hanya Allah yang beri mereka itu. Ya. Yang beri makan mereka, yang beri keamanan mereka. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus ويدعوهم أيضا لشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح والمقارنة بينها وبين دين الإسلام ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين اختياره. Dan Allah juga mengajak mereka orang-orang kafir juga dengan syarh, dengan menjelaskan ma fi adyanihimul batinah, apa yang ada pada agama-agama yang mereka yang batil tersebut, wa mahtawat alaihi minal qubh, dan apa yang terkandung dalamnya dari kejelekan. Ya, paham ini? Kemudian dengan wal muqaranati ay wabil muqaranati atafnya bi syarhi ya sit wal muqaranati bainaha wa bain dinil Islam, mengajak mereka dengan memperbandingkan antara agama-agama yang batil tersebut dengan agama Islam. Untuk apa? Liyatabayyana wa yattadhiha ma yajibu itharuhu wa ma yata'ayyanu ikhtiyaruhu, agar jelas, nampak, terang apa yang wajib didahulukan. Kau pilih mana? Yang apa yang harus kita pilih? Ma yajibu ma yata'ayyanu, yang sama, ya sama artinya wajib, dan apa yang wajib yang harus kita ikhtiar, apa harus kita pilih. Kan kalau sudah jelas ini perbandingan kan, ya sudah. Itulah kata Allah, ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Paham ini? Coba lihat dari kita dalam perkara dunia saja, seperti tadi air ini, air bersih jernih, apalagi mereknya merek bagus, satu air tak jelas mereknya kemudian kotor. Sudah. Pilih nih. Iya. Kan nampak kelihatan ini jeleknya begini, ini olok jelek, nah ini apa coklat. Kau mau minum ya? Ya, ini bersih, ini mereknya terkenal apa? Segel, tutup. Pilih nih, ya kan begitu. Mau dipaksa apa? Mau dipaksa minum ini? Tidak usah. Suruh pilih sendiri. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sudah jelas toh. Itu Allah apa disebutkan bisyarhi, dengan Allah menjelaskan ya kejelekan agama-agama mereka. Paham ini? Dibandingkan ini di agamamu yang jelek, ini agama Islam yang penuh dengan keindahan. Paham ini? Di situ kan nampak mana yang harus kita pilih. Mana yang harus kita pilih? Mana harus kita dahulu? Ya. Bisa paham ini? Berpikir. Bisa paham ya? Baik. Terakhir. ويدعوهم بالتي هي أحسن فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمقابرة الظاهرة توعدهم. Kau masih itu dulu. ويدعوهم بالتي هي أحسن, dan Allah mengajak mereka, mendakwahi mereka dengan metode yang terbaik. Sudah sampai sini ya, koma. Baru saya bilang, perhatikan, فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف وإنما ذلك جحود ومكابرة وعناد. ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى. من متابعة الهدى وأنها رياسات وأغراض نفسية. وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم عليها وسد عليهم طرق الهدى عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم للشيطان وتخليهم من ولاية الرحمن. Ini sebutkan tadi ya. Ya, kapan dia keluar dari wilayah Allah ini. Ya, takhalli maksudnya berlepas diri, takhalli. Terus من ولاية الرحمن وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم
وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة Jazilatu. وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة Jazilatu tu. Hadhihi mubtada. وهذه المعاني جزيلة مبسوطة Mubtadatun. Cocok. مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جلية. Ini jawaban talab. Tajidha wadihatan jaliyatan Allah. Baik. Kemudian kata Syekh, fa idza wasalat bihimul hal il inat wal mukamara adh-dhahirati. Kalau sudah sampai kondisi pada mereka sampai ke inat, menentang ya, mukabara bersombong, nampak jelas ya. Pas sudah jelaskan didakwai baik-baik, jelaskan ini dari kebenaran dari metode-metode, mereka sudah terang ya, menentang, bersombong, maka tawa'adahum bil 'uqubatis shawarih. Allah pun mengancam mereka dengan apa? Siksaan-siksaan yang bisa membinasakan mereka. Wa bayyana lin-nasi tariqatah. Dan Allah menjelaskan kepada manusia jalan mereka. Ya, allati kanu 'alaiha, yang mereka berjalan di atasnya. Wa annahum lam yukhalifud dina jahlan wa dhalalan. Bahwasanya mereka itu tidaklah menyelisih agama ini bukan karena kejahilan, bukan tersesat biasa maksudnya, ya tidak punya ilmu, bukan. Au liqiyami syubhatin au jawat lahum tawaqqufa, atau karena adanya syubhat yang mengharuskan mereka berhenti, tidak mengikuti tersebut. Tapi apa jika kalau begitu? Kenapa mereka tidak mau beriman? Inna ma dzalika juhudun wa mukabaratun wa inadun. Lain itu hanyalah penentangan ya. Jadi dia tahu ini benar, menentang sengaja, mukabarah bersama dan inad. Ya. Sampai seperti sekelas Firaun saja yang mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Apa kata Allah? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'udwan. Ya. Orang-orang Yahudi sama hasada min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq. Tahu mereka alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Tahu. Ya mereka orang bodoh-bodoh. Ya, begitu saya bilang mereka tidak menyelisih agama ini bukan karena jahil. Ya. Ya, tidak tahu karena sesat, tidak ngerti ilmu, tidak. Mereka tahu malah. Itu kan kita sering ulang-ulangi, termasuk orang Yahudi. Kenapa dia tidak beriman? Padahal dari dulu dia sudah ancam orang-orang musyrikin ketika mereka perang. Nanti akan datang Nabi akhir zaman. Kami akan perangi kalian. Itu sampai sifat detail seperti dia tahu. Paham ini? Pas terutus dari orang Arab, tidak jahat beriman. Mereka tahu itu. Mereka tahu ini akan terutus namanya begini seluruh sifatnya. Buktinya kan Abdullah bin Salam. Itu apa? Ulama Yahudi sebelumnya radhiyallahu anhu. Itu ciri-ciri kenabian itu persis sama ada di diri Nabi SAW. Sifat-sifatnya rinci detail. Salman Al-Farisi. Jadi mereka itu betul-betul memang bukan orang bodoh. Bukan, tapi mereka juhud. Betul-betul juhud. Misalnya menentang, bersombong. Paham ini? Baik. Ada sombong, ingat dia dua ya. Batarul haq wa ghamtun nas. Mereka gabung dua-duanya. Tolak kebenaran setelah mereka tahu dan mereka rendahkan, hinakan, anggap remeh orang-orang yang membawa kebenaran dan pengikutnya. Baik, sudah. Wa yubayyinu ma'a dzalika al-asbab allati mana'athum min mutaba'atil huda. Dan Allah menjelaskan bersama hal tersebut sebab-sebab yang menghalangi mereka dari mengikuti petunjuk. Apa itu? Wa annahu riyasat. Itu kepemimpinan. Ayo, kepemimpinan, riasat, kekuasaan, wagradun nafsiyah, dan apa tujuan-tujuan ya pribadi, ya tendensi pribadi. Ada hasad, ya khawatir nanti pengaruhnya. Seperti itu disebutkan kan tentang Abu Jahal kan, paham ini? Kenapa tidak mau? Dia tahu beriman. Dia tahu ini Nabi betul-betul Nabi, tapi gimana nanti kalau saya beriman akan begini dan begini. Baik. Wa annahum lamma atharul batila 'ala al-haqqi. Jawab. Dan Allah menjelaskan bahwasanya tatkala mereka lebih mendahulukan kebatilan di atas kebenaran. Tentunya setelah mereka tahu kan? Ya, dikatakan athar ini karena mereka sudah tahu. Dia
Ya seperti tadi itu sudah diperbandingkan, ini kebenaran kebatilan. Ya, ini iman kafir, keimanan kekafiran. Sudah nampak jelas. Tapi mereka lebih mendahulukan kekafiran. Bisa paham ya? Kapan mereka melakukan ini, maka tubi ala kulli, ditutup hati-hati mereka. Wa khutima alaih, dikunci. Wa sudda alaihim turuqul huda. Dan akan ditutup, ya, sadda ya, sudda. Ya. Mabni lil majhul. Dan akan ditutup atas mereka jalan-jalan petunjuk. Kenapa? Uqubatan lahum, sebagai hukuman atas mereka. Karena apa? Ala iradihim, karena berpalingnya mereka. Apa berpaling? Maksudnya sudah jelas, mereka tinggalkan. Ya, Nabi bilang berpaling kalau belum sampai. Ya. Malah berpaling dari petunjuk. Wa tawallihim syaitan, dia jadikan syaitan wali. Ya, wa takhallihim min walayatir rahman, dan mereka berlepas diri dari walayahnya Allah Rahman. Paham ini? Nah, itu tadi. Kapan dia melepaskan, ya, sebelumnya kita baca, kapan dia melepaskan diri, tidak masuk dalam walayatullah, apa yang terjadi? Tawallahu aduhu, kan begitu. Itu rumusnya dua jika mungkin. Kau masuk dalam walayatullah atau kau keluar. Pun. Iya. Kapan keluar pun, ini yang terjadi. Paham ini? Syaitan jadi walinya. Ya. Bisa paham ini? Tutup pintu-pintu petunjuk. Wa annahu wallahu ma tawallau li anfusihim. Jadi yang berkuasa atas diri mereka adalah apa yang mereka tawallau, untuk diri-diri mereka, wala untuk diri mereka itu syaitan. Wa hadhihi al-ma'ani al-jazilatu mabsutatun fil Qur'ani fi mawadhi'a katsiratin fata'ammal wa tadabbur al-Qur'ana tajidha wadihatan jaliyatan wallah. Dan mana-mana yang mulia ini, ya, luar biasa ini dijelaskan mabsutah, terhampar dalam Al-Quran, dalam banyak tempat. Maka perhatikan tadabbur Al-Quran, maka engkau akan dapati itu adalah perkara yang sangat jelas dan terang. Wallahu a'lam. Ya, paham ini? Jadi metode apa ini? Fit turuq allati fil Qur'ani li da'watil kufari ala ikhtilafi milalihim wa nihadihim. Jadi ini subhanallah, ya ikhwah sekalian. Jadi ini kalau kita pelajari ini kaidah-kaidah seluruhnya, ya. Karena ini nampak satu persatu, ini kita kadang dalam satu kali jalan, satu kali baca ayat ini bisa muncul banyak kaidah. Gitu. Tergantung sejauh mana kita mampu menerapkan kaidah-kaidah. Dan saling berkaitan satu sama lain. Seperti kan di pembahasan ini muncul pembahasan tentang, ya, thariqatul Quran, dalam penetapan kenabian Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Ini saling berkaitan satu sama lain. Ya. Paham ini? Dalam targhib dan tarhib kan ada hubungannya dengan hari akhirat. Fi takril ma'ad itu juga ada. Ya, paham ini? Ini sini sisa banyak latihan saja. Ya, sisa banyak latihan saja. Dan tentunya sebelum latihan, ya, dianu dulu kaidahnya baik-baik. Ya, diperhatikan baik-baik. Ya, jika kita baca ayat muncul apa? Oh, kaidah ini. Ya, muncul kaidah. Itu jangan heran. Karena satu ayat dengan kita memahami kaidah ini bisa luas sekali. Ya, bisa luas sekali pembahasan. Paham ini? Kita bisa ke sana, bisa ke sini. Ya. Paham ini dengan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Apalagi nanti kaidah ke-11, luar biasa. Ini ada di Qaidul Muthlah juga. Ya, ada di Al-Qaidul Muthlah. Ini Al-Qaidatul Hadiyata Asyarah. Ya, tentang dalalah yang 3. Ya, dalalah, mutabaqah, tadammun dan iltizam. Ya, ini luar biasa. Ini juga disebutkan dalam Al-Qaidul Hisab. Dan ini memang kaidah, ya, kaidah tetap. Saya ulangi, apa itu? Dalalah itu mutabaqah, tadammun dan iltizam. Ya, nanti insyaallah pertemuan selanjutnya. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Syadallah ilaha illallah.